mengaktifkan mata ketiga juga wajib berhenti menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride dan sabun mandi berdeterjen, God. Yes, karena ada penelitian yang pernah saya pelajari bahwa dikatakan mata ketiga manusia atau di sini ada cakra namanya cakra Ajna, dan itu terhubung dengan satu kelenjar yang dinamakan pineal atau pineal glands. Nah, ini bisa bisa menyusut atau bahkan bisa rusak ketika kita memasukkan fluoride dalam jumlah yang boleh dibilang signifikan ke dalam tubuh. Persoalannya adalah ketika menyikat gigi, tidak semua orang memastikan itu keluar semua. Bisa jadi dia diburu waktu, asal sikat, kumur sebentar, cabut gitu. Nanti begitu di kantor minum, nah itu kan tertelan dia. Zat ini tidak baik memang. Secara ilmiah dikatakan, secara sains ini merusak kelenjar pineal. Kaitannya di sana. Gitu. Oke. Halo Coach, saya dari Tuban, namanya Bunda Dila. Oh, ini mesti janda ini. Saya tahu deh, bisa nebak dari wajahnya. Oh, dari wajahnya. Saya nggak bisa ngelihat soalnya. Enggak, dia teman saya kok. Oh, I see. Oke. Pantas kenal. Ya, silakan. Dia tanya gimana sih Coach caranya ngubah mental block, lebay gitu setiap WA saya. Ambil palu, tutupi sirahmu gitu. Gimana Coach, mental block Coach? Saya teringat sama pertanyaannya ini. Oke, jadi mental block ini adalah satu hambatan mental sebetulnya ya. Banyak orang yang istilahnya dipakai, tapi maksudnya mental block apa? Satu hambatan mental. Contohnya kalau tadi dikatakan ada teman-teman yang pernah menikah, terus mempunyai satu kejadian yang tidak mengenakan, yang bahkan menyakitkan, sehingga terbentuk satu hambatan mental block untuk bisa apa? Untuk bisa move on, untuk bisa kembali menggapai mahligai rumah tangga lagi gitu. Itu kan mental block tuh. Jadi yang harus dilakukan apa? Beresin dulu yang ini gitu loh. Supaya nanti hambatan mental ini kita, kalau diibaratkan tembok itu, bisa kita runtuhkan. Dengan cara apa? Kejadian itu, trauma itu, luka batin itu kita rilis. Ketika ini rilis, otomatis tembok hambatan mental itu rubuh dia. Jadi Anda ketika mental blocknya sudah rilis, sudah rubuh, bisa meloncat dengan sangat mudah gitu. Gitu ya. Siap. Wah, bener, berarti itu mental block saya. Nah, kan? Apakah salah satu dari sedulur Papat Trimo Pancer adalah higher self atau guru sejati kita, God? Itu pertanyaannya, God. Ya, untuk pertanyaan ini tergantung. Tergantung apa? Karena banyak orang yang mempunyai pandangan berbeda tentu saja. Tergantung apa? Tergantung pakemnya. Tergantung teman-teman belajarnya di mana gitu. Terus yang benar yang mana, Coach? Semuanya benar kalau saya bilang gitu ya. Karena teman-teman harus paham ya, harus paham level kesadaran masing-masing. Betul sekali, betul sekali. Bahwa di hoki protokol ini kami bukan yang merasa eksklusif, teman-teman nggak boleh belajar kemana-mana. No, karena apa? Kami jelaskan bahwa keilmuan itu mengerucut sifatnya. Jadi ini di bawah lebar, ke atas itu makin sempit. Gitu. Jadi begitu mengerucut, sumbernya sama dari atas. Tinggal nanti teman-teman belajarnya kemana? Ke Nusantara kah? Ke Jawa Barat kah? Ke Bali kah? Ke Eropa kah? Ke Tibet kah? Ke Cina bahkan? Lain lagi tuh. Gitu. Jadi yang benar yang mana? Semuanya benar. Tinggal nanti teman-teman lebih yakin sama pakemnya yang mana, itu aja. Oke. Ini nih, gimana nih, apa cara membuat Safir itu sahabat virtual yang benar dan cara komunikasi dengan guru sejati. Jadi ini aku nggak tahu ya gimana kalau perspektifnya Coach Santo ya. Kalau menurut gue ini katanya sama bawah sadar aja sih sebenarnya. Iya, betul. Gimana Coach? Ya, jadi sebetulnya Safir ini satu bentuk istilah yang itu tadi Mas Hendra betul menyampaikan ke kita semua. Ini adalah programming bawah sadar. Ya, programming bawah sadar seolah-olah ketika teman-teman mendapatkan satu persoalan, menghadapi satu masalah, atau bahkan perlu menentukan di antara dua pilihan, ada yang meng-guide.
gitu. Jadi muncullah Safir ini gitu. Cuma kalau di hoki protokol kami tidak menggunakan istilah itu. Kami menggunakan istilah inline. Inline. Gitu. Jadi ini sebagai landasan nih. Beda istilah aja. Beda istilah aja sih sebetulnya. Cuma persoalannya gini Mas, ini saya perlu sounding ke teman-teman ya. Bahwa saya sebagai seorang Ghostbuster aktif, itu waktu itu pernah punya case unik Mas terkait dengan sahabat virtual ini. Jadi case-nya itu, ini ada orang tuanya, kebetulan memang ikut kelas kita juga gitu ya, ada di grup. Anaknya ini mengikuti satu bimbingan, yang entah berupa video-video di YouTube kah, di aplikasi lain kah, tentang mengenai teman ataupun sahabat virtual ini. Yang jadi persoalan bukan Safirnya, akan tetapi kebetulan yang diikuti si Ananda ini, masih SMP beliau, itu sebetulnya adalah satu ritual memanggil entitas. Dan itu terjadi. Parahnya lagi, memang dibimbing, dipandu dia untuk melakukan ABCD, jadi seolah-olah punya teman ngobrol, punya teman bermain, sampai ke satu fase, ke satu waktu, si sahabatnya ini dalam tanda kutip bilang, yuk kita main gambar yuk, ambil kertas. Oh ya aku punya kok. Oke, main. Nah cuma kita nanti gambarnya nggak pakai krayon. Oh gitu ya. Terus pakai apa dong? Nggak bisa dong. Nggak ada warnanya dong. Tenang aja, nggak usah khawatir. Kamu ambil jarum. Jarum? Ya, coba ambil dulu. Oke, begitu diambil, diarahkan oleh si entitas ini yang menyamar jadi Safir itu untuk menusuk jari telunjuknya. Dan mereka pun menggambar menggunakan darah yang keluar dari jari telunjuknya ini. Apa yang terjadi? Mungkin bagi si anak, karena nggak paham, ini ya gambar, bikin gunung, bikin apa gitu. Tapi bedanya nggak pakai krayon, tapi pakai darah. Nah cuma sebagai seorang praktisi, saya tahu pasti yang dilakukan itu adalah sign kontrak menggunakan darah. Makanya begitu ini terjadi, masalah-masalah muncul di dalam kehidupan si anak tersebut. Sudah diupayakan ke sana sini untuk diputus, tidak bisa. Kenapa? Sudah sign kontrak loh. Akhirnya kita putus paksa itu, kita cancel kontraknya. Sekarang sudah bisa sosialisasi lagi, sudah bisa sekolah kembali. Sebelumnya enggak Mas, ketemu orang pun sudah langsung dibacain sama dia. Oh kamu tuh sifat jeleknya ini loh, ini, aku nggak mau temenan sama kamu. Jadi betul-betul mengunci diri. Karena bisikan ya, bukan faktor potensi yang memang ada gitu. Demikian Mas. Oke, Kak. Sekarang saya geser ke soal rambut. Oke. Rambut dan kuku, ya. Yes. Kalau rambut dan kuku bisa mewakili data DNA, bagaimana cara modif data melalui media tersebut, Coach? Oke. Ya, jadi kalau teman-teman suka nonton film-film detektif, yang FBI investigation, CSI gitu ya, kan udah banyak tuh ya di TV kabel gitu. Itu memang bahwa ketika satu TKP ada kasus di sana, kriminalitas, pembunuhan dan atau apapun, rambut itu jadi penentu utama. Bahkan bisa langsung ketahuan pelakunya siapa hanya berdasarkan rambut. Karena rambut ini satu lembarnya saja, bukan hanya satu lembar, sedikit saja itu mewakili identitas DNA si pemiliknya. Dan yang ini sekali lagi sifatnya unik, bahkan lebih unik daripada sidik jari loh. Tidak ada seorang manusia pun yang DNA-nya sama, nggak ada. Gitu, makanya bisa ketahuan. Oke, nah. Tadi pertanyaannya, bisa nggak dari hanya rambut kita memodify DNA kita? Jawabannya nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus pahami bahwa tadi ya, bahwa rambut ini merupakan rangkaian DNA kita juga. Jadi ketika ada hal-hal negatif di dalam rambut ini, bisa kita break. Saya katakan salah satu tekniknya adalah dengan memotong rambut. Tentu saja memotongnya ada waktu-waktu tertentu yang nanti akan kami pandu. Jadi teman-teman kapan potong rambut, nanti kita kasih jadwalnya.
ini potong rambut ya besok ya, ini fungsinya buat ini kita jelasin di sana Mas. Jadi mulai dari pola makan, bangun tidur sampai potong rambut itu kita atur semua. Demikian Mas. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Kenapa dari Mas Zuhair? Kenapa kita perlu tahu dari mana uang itu datang? Gitu kan? Oh iya. Oke, saya jawab. Kalau menurut saya nggak perlu tahu dari mana. Karena ketika Anda perlu tahu uang itu datang dari mana, sama aja tadi kita membatasi. Gitu ya. Jadi sebetulnya pembatas mimpi kita itu bukan langit. Karena ada yang bilang di luar sana, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Oh, berarti batasannya langit. No, bukan. Cita-cita Anda, goals Anda, uang Anda, apapun yang Anda inginkan, batasannya bukan langit, tetapi belief system Anda. Termasuk apa? Termasuk Anda meyakini, oh saya itu dapat uangnya nanti gaji ke 13. Baru tuh saya bisa beli gadget. Ya itu Anda yang meyakini, belief system terjadi, dan itu akan terjadi peristiwanya. Tapi bener loh, Bud. Gitu loh. Jadi saya suatu hari pada saat mau menikah itu kan, karena dikasih tahu guru saya, kalau bisa nikahnya jangan sama yang ini, Hendra. Kalau nikah sama ini rezekimu nanti cuma segini, tapi kalau kamu nikah sama ini rezekimu tumpuk 3 gitu. Kebetulan dulu ada 4 cewek itu, andai kata saya mau sih nikahi semua, tapi nggak pacaran, tapi kan dekat gitu aja kan. Nah akhirnya pengalaman itu kemudian, Mas Indra dulu waktu nikah konsultasi namanya sama siapa, tak tunjukin kan, gitu. Itu gara-gara mungkin sudah terpasang belief gitu ya, hidupnya bagus semua gara-gara pakai itu. Kan itu bisa kan jadi orang yang kita idolakan, kita tuakan, gitu kan ya. Bisa. Gitu. Jadi sebetulnya nggak usah tahu uang dari mana, yang penting datang aja. Mau dari manapun, selama itu halal, selama itu baik, rezeki. Baik. Pertanyaan dari Pak Isworo, Mas Isworo. Apakah aktivasi mata ketiga adalah juga untuk aktivasi pineal gland kita? Perlukah kita melakukan decalcification untuk pineal gland kita, Coach? Ya ini pertanyaannya sudah sangat teknis karena beliau alumni offline. Oh gitu ya. Sudah pernah ikut kelas offline itu. Mungkin supaya nggak bingung gitu ya, teman-teman semua bisa memahami dengan jauh lebih mudah. Betul sekali bahwa mata ketiga itu tadi saya jelaskan di awal terkait dengan satu kelenjar yang namanya kelenjar pineal di dalam. Nah di kelas offline itu termasuk beliau ini nanti akan kami pandu untuk melatih ini bagaimana. Karena apa? Setiap manusia itu punya kelenjar pineal. Bukan hanya anak-anak indigo, Anda pun punya. Akan tetapi mereka-mereka yang indigo ini sudah secara otomatis kelenjar pinealnya bekerja. Kalau kita ada, tapi kita belum tahu bagaimana menggunakannya. Ya, Anda punya laptop bagus, punya gadget terbaru, tapi belum tahu gimana ya operating systemnya ya. Nah, itu yang akan kami pandu di kelas, Mas. Gitu, demikian. Oke, baik. Nah, kemudian dari Mbak Ana ini, Gun. Apa sajakah ciri-ciri DNA yang perlu diperbaiki dan ciri-ciri DNA yang sudah tidak perlu diperbaiki atau sudah baik? Seperti itu Gun pertanyaannya. Yang perlu diperbaiki adalah DNA yang masih mengandung apa? Pola-pola gagal, pola-pola sial, pola diselingkuhi, dihianati, juga pola-pola ditipu. Ya ditipu bukan hanya cuma sama pasangan kok. Ditipu sama rekan bisnis, sama rekan kerja bahkan, atau Anda dikorbankan. Ada satu peristiwa dan ini mengaitkan dengan level-level atas sehingga Anda menjadi kambing hitam. Itu termasuk tersimpan di DNA. Jadi kalau Anda tahu, Anda merasakan bahwa masih ada pola-pola itu, berarti harus diperbaiki. Bukan dengan berpikir positif, nggak cukup. Saya tidak katakan salah, tapi itu adalah fase awal yang baik memang, berpikir positif. Tapi itu saja tidak cukup. Ada tingkatan-tingkatan lanjutan yang harus dilakukan. Dan itu semua akan kami pandu di program Hoki Protokol ini.
Oke, baik. Mohon dibahas teknik bagaimana cara melepaskan agar tidak melekat. Iya. Secara teori saya sudah sering mendengar ini itu, tetapi ketika dipraktekkan saya masih susah dan rasanya belum bisa atau belum jelas bagaimana menggunakan teknik tersebut. Iya. Secara teori dipraktekkan. Jadi benar juga kadang pada saat kemudian kita lagi benar-benar dikecewakan gitu kan, untuk menerimanya, untuk memeluk emosi itu kan teorinya mudah. Iya, betul banget. Prakteknya iya, betul sekali Mas. Iya, karena banyak juga yang yang mengira gitu ya, ketika kita lagi dalam kondisi-kondisi yang lagi betul-betul down, lagi galau-galaunya nih gitu, lagi emosi, tadi Mas Hendra sampaikan, itu diajarkan untuk melepas, bahkan untuk menolak. Enggak kok, sambil nangis nih ya, enggak kok, gue kuat kok, saya baik-baik aja kok, enggak kok gitu. Saya kasih tahu rahasianya, ternyata cara paling efektif bukan begitu ya. Contoh, teman-teman lagi sedih gitu ya, yang harus dilakukan apa? Cari tempat yang aman. Maksudnya coach, tempat yang aman supaya teman-teman bisa nangis sekeras-kerasnya, bisa teriak bahkan. So, nangisin, jangan ditahan. Teriakin, jangan ditahan di sini. Yakin saja kalau Anda tahan, mau teriak ditahan di sini, sebentar lagi batuk, sebentar lagi radang tenggorokan, sebentar lagi sariawan. Silakan ya dicek. Teman-teman yang sudah sariawan sekian tahun nggak sembuh-sembuh, cek. Benar nggak selama ini lebih memilih untuk memendam, untuk menyimpan? Karena apa? Di pikiran mengatakan kalau saya sampaikan ini percuma kok, toh nggak akan didengerin kok, efeknya ke badan. Jadi ketika ada emosi, akui, nangisin, teriak, cari tempat yang aman. Jangan lagi di mall teriak gitu kan, orang ngumpul semua nanti kan. Nah setelah itu, setelah dirilis, cukup sampai di situ? Tidak. Setelah dirilis, yang Anda harus lakukan adalah tadi saya sampaikan, inline, atau bahasa gampangnya, selalu sertakan Allah, selalu minta temenin sama Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, saya akui kalau saya marah banget, saya sedih banget. Iya, saya akui. Akan tetapi saya yakin bahwa apapun yang saya alami saat ini adalah satu ketentuan episode kehidupan yang memang engkau sudah tuliskan dan harus saya jalani. Jadi selalu sertakan tuh, supaya apa? Supaya kita enteng. Ya, teman-teman punya masalah nih, Besti datang, udah tenang aja, ada kami kok. Padahal belum tentu bisa bantu dia. Lagi kelibet-libet utang, lagi pusing, Besti datang, udah tenang aja, nanti juga lunas. Lu bisa minjemin gua nggak? Nggak bisa, pokoknya tenang aja. Nah, terbayang nggak? Yang datang bukan Besti. Yang datang adalah yang memiliki langit dan bumi juga segala isinya. Ayo, kalau masih galau berarti belum inline dong. Kalau banyak dicurhatin teman tentang kesulitan mereka, apakah itu mempengaruhi DNA hoki kita, coach gitu? Yes, ini saya rasa alumni. Kita sudah paham tentang apa? Tentang kopas DNA, copy paste DNA. Jadi hati-hati teman-teman yang masih jadi tempat curhat, ayo. Jangan mau dicurhatin, jangan mau. Contoh yang banyak terjadi, dan ini dialami teman-teman yang kami lagi bersamai di program 40 Days ini. Sebentar kok. Yes. Kalau nggak mau dicurhatin, bahaya dong jadi psikolog berarti. Nah, ini menarik Mas. Jadi waktu itu jauh sebelum program Hoki Protokol, saya pernah buka satu kelas khusus yang ikut itu para psikolog dan dokter. Jadi ternyata Mas, ini mohon maaf ya teman-teman, saya sampaikan sebagai pembelajaran saja, sebagai pengetahuan. Ketika seseorang psikolog, kalau dia tidak paham
apa yang harus dilakukan dalam rangka mencegah copy paste DNA ini, ataupun teman-teman yang dokter, saya pernah beberapa kali saya tembak langsung, dokter jantung ya? Iya coach. Jantungnya bermasalah ya dok? Iya banget. Dokter syaraf ya? Coba cek sarafnya bermasalah ya dok? Iya banget coach. Itu terjadi kopas DNA. Demikian juga ketika Anda terbiasa psikolog nanganin kasus-kasus, mohon maaf, perceraian misalkan, coba cek rumah tangganya. Mengenai persoalan apa? Persoalan KDRT, coba cek pasangan Anda. Oh gitu ya buat dia. Tapi bukan berarti iya sih masuk akal. Saya psikolog nih, gimana dong? Berarti saya resign. Enggak begitu. Makanya yang harus diperhatikan bukan masalah profesi Andanya, tapi ada satu hal yang Anda harus lakukan untuk memutus, membreak kopas DNA itu. Nah, persoalannya Mas, banyak dari kita psikolog bukan, tapi kayaknya seneng banget gitu loh. Ya kan, maksudnya seneng banget dicari orang gitu. Iya. Kenapa sih lo? Kok mukanya begitu hari ini? Ayo dong cerita dong sama gua, cerita dong gitu. Padahal ini banyak terjadi ya, saya harus sampaikan. Contoh, pasti Anda punya circle kan? Punya bestie lah. Ada seorang bestie ini, biasanya perempuan, diselingkuhin sama suaminya. Yang terjadi biasanya apa? Pelukan kan? Oh, kasihan banget sih kamu. Kami turut merasakan apa yang kamu rasakan. Jahat banget ya suamimu. Tapi tenang aja, ada kita kok di sini. Ada kami kok. Kami akan selalu ada buat kamu. Ketika ini terjadi, dia lagi punya masalah, Anda jadi pahlawan, pelukan. Pada saat itu terjadi copy paste DNA. Artinya apa, Coach? Artinya siap-siap saja bahwa suami Anda akan melakukan hal yang sama. Nah ini penting nih. Itu makanya mesti hati-hati banget. Katanya Mbak Renata, butuh kelas ini rupanya. Info kelas online dan offline Jogja ya Mas Hendra. Kalau online April ya Mbak. Yes, bulan April dibuka ya setelah Lebaran ya. Betul. Silakan WA aja, japri aja. Baik, ini menarik sekali Coach. Kemudian ada yang tanya begini, apakah ada jam tertentu yang secara magic kita dianjurkan untuk tidur agar energi kita dapat merilis energi baru di tubuh kita gitu, seperti jangan lewat tidur jam 10 malam gitu, karena ini karena itu gitu ya. Mohon dijelaskan jam berapa saja dan apa khasiatnya secara magic. Secara magic ya, bukan medis. Secara magic bertanya. Magic loh ini. Ya, jadi kalau pertanyaannya ada apa enggak, tentu saja ada. Cuma saya kok lebih tertarik untuk menjelaskan ke teman-teman semua bahwasanya yang jadi banyak persoalan, kenapa kok orang hidupnya nggak berubah, kenapa Anda kok apes mulu, kok sial mulu, karena bisa jadi salah satu faktor penyebabnya adalah tubuh ini kurang diperhatikan. Terlalu diporsir kerjanya, siang malam bahkan makanan apapun masuk, betul? Jadi dalam tanda kutip Anda nggak pernah ngasih reward, kita nggak pernah ngasih istirahat yang cukup. Bayangkan Anda punya satu perusahaan, punya pabrik, karyawannya disuruh masuk seminggu full, kerjanya nggak cuma 8 jam, 12 jam setiap hari. Ya, terus demikian berlangsung sekian lama. Pertanyaan saya, pilihannya 2 kan? Kalau nggak dia resign, sakit pasti. Itu pun yang terjadi sama tubuh. So di program Hoki Protokol ini kita akan betul-betul nanti mensinergikan yang dikatakan di luar sana dengan mind, body, soul, and spirit connection. Itu mungkin teman-teman sering dengar, tapi how to-nya kan nggak paham. Gimana caranya, Coach? Nah, itu nanti akan saya pandu di kelas. Itu, Mas. Baik. Jadi sekali lagi teman-teman yang pengen
paham secara detail gitu ya, tidak hanya teori aja, lebih banyak prakteknya langsung. Yes. Saya sarankan sih silakan ikut yang di 25 Februari nanti. Tempatnya di Hotel Fieris Jakarta. Nah, kalau yang bagi yang tidak tinggal di Jakarta, silakan ikut online di bulan April. 40 days reguler. Online itu ya. Itu online, betul. Apa manfaatnya puasa mutih ya? 3 hari tanpa makan dan minum selain untuk detox tubuh. Hal magic apa saja yang akan terjadi ketika melakukan puasa tersebut, dan apakah bisa dilakukan sendiri jika ingin mencobanya untuk mendapatkan magic tersebut? Seperti contohnya saya pernah dengar ada orang bilang bisa dapat mempertajam intuisi, membuka hal-hal yang lain. Untuk melakukan puasa tersebut, apakah harus dilakukan didampingin oleh guru spiritual agar mendapatkan hasil yang maksimal, atau bisa sendiri? Terima kasih. Ya, sebab lagi viral nih ya. Puasa 72 jam, sekian jam ini kan lagi viral ya. Banyak kelas kayak gitu sekarang. Banyak kelas kayak gitu ya. Bener. Dan ini sudah kami sampaikan dari mungkin sekitar 10 tahun yang lalu sebetulnya. Dan dulu waktu awal kami menyampaikan ini, itu banyak pertentangan, Mas. Ini kelas apa sih? Kok aneh banget gitu loh. Tapi setelah ada untungnya dengan kemajuan teknologi, perkembangan sosmed gitu ya, para dokter pun berkomentar bahwa secara medis ini yang terjadi, tubuhnya, organ-organ tubuhnya melakukan detox, melakukan regenerasi sel, perbaikan, metabolisme tubuh meningkat gitu. Jadi kami sudah tidak lagi bersusah payah untuk menjelaskan itu gitu ya. Tadi dikatakan. Yang kedua dari sisi magisnya. Dari sisi magis adalah ketika berpuasa, teman-teman tidak makan, tidak minum. Otomatis lemas nggak lemas, tubuhnya lemas. Tetapi yang tidak kita sadari adalah energinya justru meningkat. Itulah kenapa para orang tua kita terdahulu kalau punya hajat, biasanya mereka berpuasa. Karena apa? Karena mereka sudah paham puasanya harus bagaimana, harus di waktu kapan, dan sudah diajarkan secara turun-temurun. Nah, kita sebagai generasi sekarang tentu sudah terputus dengan hal-hal seperti itu. Makanya di kelas ini akan kami pandu. Puasanya kapan, mesti bagaimana, di tanggal berapa, itu semua kita pandu. Pertanyaannya, kenapa harus didampingi oleh pendamping, seorang coach ataupun guru spiritual? Karena ketika bicara tadi puasa, tidak ada masukan, no intake, baik makan maupun minum, pasti akan terjadi yang dinamakan detox. Atau bahasa gampangnya anak-anak muda sekarang mengatakan sakau. Biasa jam segini bubur ayam masuk, ini nggak ada gitu. Tubuh nagih nih, wah mana bubur ayam gitu. Dan pasti akan ada detox tuh. Bayangkan ketika detox ini terjadi, teman-teman gak ada yang mandu. Kok tahu-tahu saya pengen teriak ya, kok tahu-tahu hari ini pengennya nangis aja. Gak ada yang mandu. Bukannya tidak bisa, tetapi mencegah itu. Makanya ketika ada yang mandu, ada yang membersamai, coach kok saya begini ya, kok saya itu ya, kok saya itu ya, apa yang harus dilakukan? Itu yang terpenting. Nanti akan kami kasih tahu, oh lakukan ini, oh lakukan itu gitu. Demikian Mas. Jadi faktor safety-nya ya, faktor safety-nya terjaga. Coach Santo kan paham banget ya soal parfum dan lain sebagainya gitu ya. Kan ada parfum aura. Bahkan saya punya teman, dia jenius. Dia itu bisa bikin parfum pelet dalam tanda kutip gitu ya. Dan yang minat banyak banget teman-temannya. itu beneran sih nggak? Beneran nggak sih Coach sebenarnya menurut Coach Santo? Kalau ditanya beneran apa nggak, benar. Benar, cuma saya tidak sarankan, ini mohon maaf ya Mas, saya tidak sarankan kalau yang belinya online. Kenapa demikian? Teman-teman nggak tahu kualitasnya, terus juga
apa ya, orang tersebut itu qualified nggak sih gitu. Mungkin kalau yang Mas Hendra sampaikan kita tahu orangnya, oh ya memang orangnya punya kemampuan itu. Nah kalau online kan bisa jadi overclaiming. Iya benar. Oh ini, bisa itu, bisa aura gitu. Tapi betul nggak diproses? Atau mungkin bisa jadi ya parfum biasa sebetulnya, cuma Anda harus bayar lebih mahal kan gitu. Pertanyaan bisa apa nggak bisa? Ada teknik tertentu kita bisa program itu. Demikian. Oke, baik. Bagaimana caranya berdamai setelah ditipu uang oleh sahabat sendiri? Itu tadi, Kot. Yes. Mencintai orang yang sebenarnya memang kita benci karena dia berkhianat sama kita. Ya. Nah, itu gimana, Kot? Jadi gini, saya cerita aja ya. Tips dan triksnya. Iya, saya cerita. Jadi waktu itu ada seorang pengusaha ditipu 500 juta. Ini beliau cerita sendiri ya, pada saat mengikuti kelas kami. Nah, si pengusaha ini punya, mohon maaf ya, ini karena beliau yang cerita, saya sampaikan apa adanya, punya ustadz lah. Nah, lapor sama ustadznya, Ustadz, saya ditipu 500 juta. Apa kata ustadz saya? Kata ini bapak ini cerita, ustadz saya bilang ini, udah sabar aja, ikhlasin aja. Nah, karena si peserta ini orangnya apa ya, tipe-tipe yang analytical, saya bilang gini kok sama ustadz saya, Ustadz, suruh ikhlasin. Iya. Ustadz pernah nggak sih ditipu 500 juta? Gitu. Nggak pernah kata ustadz. Makanya ustadz nggak tahu betapa sakitnya saya gitu. Enak aja suruh ikhlasin. Nah, makanya nanti di kelas offline, karena sekali lagi ini kan butuh praktek. Anda harus paham code state ikhlas itu, kondisi ikhlas itu yang kayak gimana. Gitu ya. Nah, di kelas offline langsung praktek, Mas. Kita praktek, kita bawa teman-teman sampai ke satu state ikhlas itu. Jadi bukan hanya theoretical sifatnya, bukan hanya teman-teman dinasehatin. Udah ya, yang punya duit, punya piutang, nggak kebayar, udah ikhlasin aja, nggak begitu. Tapi kita pandu, ini loh kondisi ikhlas. Dan ajaibnya, ketika masuk ke kondisi ikhlas, pertolongan Tuhan sekali lagi, kuasanya Allah langsung turun detik itu juga. Ya, jadi nggak pakai ya nantilah setelah kelas kali ya, enggak. Tapi detik itu juga teman-teman merasakan sendiri di kelas. Beneran kok, beneran gitu. Oke, gitu. Baik, Kot. Izin selanjutnya akan dilanjutkan sama Pak Dodi. Oke, siap. Ya, kita bagi tugas karena saya agak kurang fit.